masih itu nama gelar gitu. Sabar bang. Jadi kalau sudah tahu bahwa Al-Masih itu gelar yang diberkati, berarti dia bukan Tuhan. Kembali kepada Mesias yang diurapi, dia bukan Tuhan. Yang mengurapi dia adalah Tuhannya. Itu makanya jangan pertuhankan anak manusia. Itu kan menurut lo. Loh, Yesus anaknya siapa? Anak Allah. Oh, ketika dia disebut Yesus anak Daud juga. Itu secara kemanusiaannya. Iya. Ya sama. Pemaknaan tentang anak Allah itu bukan Allah itu beranak, tetapi dia adalah hamba Allah yang taat, disebut anak Allah. Makanya nyata kalian menyangkal Maria. Itu kan menurut lo. Loh. Sekarang saya tanya, Tuhan mau beranak enggak? Enggak lah. Lah kalau begitu kata pemaknaan anak Allah itu hanya kata gelar karena dia adalah orang yang dipercayakan, anak-anak Allah. Kamu memahami anak Allah. Bentar Pak Yohanes, sebentar Pak Yohanes. Lo udah bilang tuh ya, anak Allah itu gelar. Nah, gelarnya anak Allah itu apa? Lu tahu orang yang diutus oleh Tuhan, orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Nabi. Aduh, iya. Aduh apa? Sekarang saya tanya, kalau kamu mau bilang Yesus itu anak Allah, kayaknya mesti gue kasih edukasi. Hal-hal mendasar aja nggak paham. Sekarang saya tanya, Tuhan mau beranak nggak? Dibilangin kagak, gimana sih? Loh, terus kenapa Anda paksakan Yesus itu menjadi mutlak anak Tuhan? Itulah dangkalnya pemahaman itu. Justru kalau anak Allah itu kan kata gelar. Nah, dia dijuluki sebagai anak Allah. Gelar itu dan kata anak Allah itu di dalam Bible banyak anak-anak Allah. Adam juga disebut anak Allah kok. Itu merujuk kalau anak Allah itu firman Allah yang keluar dari Bapa. Yohanes dogma lagi. Kok dogma lagi? Urusan dogma, urusan apa? Itu urusan Kristen. Oke. Sekarang saya tanya, yang tertulis di 2 Loh Batu itu kenapa tidak disebut anak Allah juga? Itu hukum Allah kok. Firman Allah bukan. Jelas itu firman Allah kok. Loh, kenapa tidak disebut anak Allah juga? Kenapa kitab Bible Anda tidak sebutkan anak Allah juga? Makanya anak Allah itu, jangan ambigu. Kok ambigu? Lo apa gue yang Kristen nih? Bukan, ini lebih parah dari Pak Yohanes tadi. Iya, lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi, dia ini nggak ngerti apa-apa dia ini. Salah orang dia, Bang. Justru salah orang dia. Ramana, kalau lo salah orang nih, gue tantang lo debat besok di Jum jam 7 lo mau nggak? Memangnya kalau di sini kenapa? Hah? Lo sekali-sekali di Jum Kristen mau nggak? Jum Kristen mainnya keroyokan. Ntar kalau sudah mentok kick. Gue jelasin. Ramana sama gue. Yang lain nggak ada. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kita dua tanding. Kita dua tanding. Lo sama gue. Ya, saya sama si Yusuf sama si Yusuf ya. Sekarang saya tanya kepada Anda dulu. Iya, kita uji kecerdasan memang. Kita uji di sini dulu. Saya tanya kepada Anda. Lo mau nggak? Mau, saya tanya kepada Anda. Betul nih. Iya, saya tanya kepada Anda. Jam 5 ya. Iya, saya tanya kepada Anda. Lu nggak usah nguji, yang penting lu. Saya tanya dulu, katanya roh kebenaran itu harus diuji. Sekarang Anda kan mempunyai roh kebenaran. Sekarang saya uji dulu. saya tanya kepada Anda. Dari tadi lu nanya melulu. Menurut versi Kristen, siapa yang mencabut nyawa manusia? Lu nanya melulu. Iya, kasih ayatnya. Siapa yang mencabut nyawa manusia? Enggak, lo nanya melulu, itu udah dijawab. Emangnya gua nggak tahu lo. Jawab, jawab. Udah dijawab sama sang debater, udah dijawab sama semua. Iya, sekarang saya tanya kepada Anda. Iya, lo besok sama gue jam 5.
Jam Dia 5 Sang sore. debat, nggak ngerti. Aduh. Malu-maluin. sang debater sudah 2 kali jungkir balik dengan saya, ada videonya. Aduh, Nonton tuh. lo mulut lo emangnya licin. Di sini jungkir balik di sang debat. Oh, saya nggak berani ngelawan. Jadi ngomong aja belepotan kayak begitu. Nggak Bro, ada ya. Gue nggak berani ngelawan deh sama sang debater. Bro, namanya orang merendahkan diri itu seperti itu. Lo Paham nggak? mulut lo licin, di sini ngomong sang debater jungkir balik. Untung direkam nih. Loh, Itu bahasa kamu merendahkan diri aja udah kamu nggak paham artinya merendahkan diri sama. Besok ya. Sekarang saya tanya kepada kamu dua, siapa yang mencabut nyawa manusia? Sebentar, jam 5 besok pagi. Yesus tahu hari kiamat gak, Yesus? Kamu mau ajak saya debat jam 5, saya masih tidur. Saya bangun jam 12 siang. Enggak, jam 5 sore. Lu bawa teman. Lu ngomong aja nggak beres. Nah, ini. Jangan menyerang pribadi. Tolong jangan menyerang pribadi. Kalau debat, kalau mau ada ilmu, jangan begitu, Pak. Edukasi. Iya, sekarang kebiasaan seperti apa? Itu kebiasaan lah. Iya, seperti apa kebiasaannya? Ya, nggak enak deh dijelasin deh. Ya jelaskan saja kalau memang itu benar. Udah pokok jam 5 sore lo ke jam gue, lo bawa siapa ke saksinya supaya nanti kasih live di sini juga. Ya, begitu. Bagaimana Pak Ustadz ini bisa temanya apa? Dua arah ya temanya. Iya, temanya siapa buat besok. Bang Rama siapa aja gitu. Tapi yang enggak apa-apa ya, aku temani buat rekam gitu. Iya, nggak apa-apa. Di YouTube juga nggak apa-apa. Yang penting Tuhan siapa yang maha kuasa? Ya, Tuhannya Kristen apa Tuhannya Islam? Ya, sip. Nah, itu ya. Jam 5 sore tuh ya, gue tunggu. Mantap ya. Iya. Dialog sopan dan damai ya. Iya, enggak kan katanya kalau saya begini, kalau saya ini orangnya kalem, saya kalem. Kalau orangnya jahat, saya lebih jahat. Enggak, ini pembuktian. Tadi kan katanya di Zoom Kristen keroyokan ya. Nah, sekarang gue buktiin besok lo nggak bakalan dikeroyok lo sama gue pribadi gitu. Iya, kita dua saja, jangan kasih masuk banyak-banyak orang. Iya, enggak, gue nggak kasih masuk. Itu janji gue. Kalau saya di mana saja saya tetap datang, yang penting teratur. Terus apa yang gimana gue cara dapatin linknya ntar? Lo kan terkenal, gimana sih? Lo siang juga begitu YouTube gue kasih linknya, gimana? Aduh, oke lah. Iya, lo kan ke Japri aja lah. Lo kan terkenal nih Yusuf. Begitu gue nonton YouTube-nya, langsung tuh gue kirimin linknya. Lo kan cari lo di mana aja ketemu, gimana? Si Ramana juga udah sering kok masuk ke Zoom gue. Cuma emang linknya diganti sih. Di Zoom-nya sampean apa namanya? Zoomcraft. Kayaknya belum, Bang. Udah, itu udah ada YouTube-nya kok lo sama si Umidi ini. Di Zoom gue. Jadi gini masalah ya. Jadi gini, masalah debat, masalah apa juga yang tadi si Farhan kan sempat curhat tuh. Itu aja gue ledekin begitu curhat tadi tuh. Tidak begini, Bang. Saya pribadinya orang yang seperti ini, Bang. Kalau orang paham. Kalau orang yang santun, saya lebih santun, Bang. Tapi kalau orangnya galak, saya lebih galak. Makanya coba lihat, saya pernah akur dengan Ibu Uti sama MKC. Iya, tidak pernah akur. Tapi kalau dengan yang lain saya tetap akur. Tetapi kan barusan tadi lo ngomong sang debater aja udah nungging 2 kali kalah. Tetapi gue nonton selalu lo di sang debater nggak berani sebenarnya saya debat. Gimana? Udah buktikan aja sekarang, nggak usah janji tuh. Rama ajar sudah. Sama lo sekalian deh duetin Rama besok ya. Lo nggak ada apa-apanya bagiku nih.
Aduh, lo lagi kan gue bilang lo gue tantang. Saya itu yang penting debat teratur. Nantang paling lu juga kabur. Mau siapa saja saya gimana? hadapi. Begitu, karena saya tidak ada keraguan dalam diri saya. Kalau lo cuma cari panggung, lo masuk ke PI aja, nggak apa-apa. Sini dilayanin, lo ikut ngerekam gitu. Aduh, iya. Coba deh di luar kandang, kenapa sih? Sepengalaman saya sih nggak ada Otan yang berakal. Hah? Buktikan. Buktikan bagaimana? Saya sudah puluhan tahun buktikan nggak ada. Mau siapapun. Lo buktikan lo sama gue. Jangankan lo sendiri, keroyokan juga gue nggak takut. Iya, ngomong aja percuma. Ya udah buktikan sini sudah. Iya besok, gimana sih? Besok apa? Begini saja bang. Begitu. Iya, kita bincang-bincang saja. Percuma deh, banyakan ngoceh percuma kalau sama gue sih. Begini bang, kita jangan kebanyakan ngoceh. Coba saya ingin tahu persepsi Kristen itu yang mencabut nyawa manusia itu siapa? Menurut Anda? Iya kan gue bilang, kan besok kalau dijawab. Ditanya kan, begitu satu kata saja nggak bisa jawab. Besok judulnya Ramanda udah apa? Tadi judulnya apa tadi? Mana Tuhan yang Maha Kuasa? Kasian sekali ya dia nih, nggak tahu siapa yang pencabut nyawa. Masya Allah, sedihnya. Hanya ditanya begitu saja jawabnya harus besok. Biar lo penasaran. Alah, itu alasan saja itu. Kristen mau begitu itu. Lu sekarang gue suruh debat sama gue, besok lu kagak mau ngoceh. Sekarang sudah. Daripada sekarang aja ini temanya apa? Buka yo. Gue mau nih, ya, debater Muslim sekali-sekali debat di luar Zoom-nya, ngerti nggak? Paham nggak? Sama nggak kira-kira sama-sama kita sama di rumah masing-masing, ya kan? Apa bedanya kalau di sini Anda dihormati, apakah Anda ragu, takut? Saya ini yang sering keluyuran di channel-channel Kristen. Cuma kenapa sekarang saya jarang ke sana? Ke sana kita dihina pribadi kita, dicaci maki dan segala rupa macam. Itu yang tidak enak. Di channel mana itu? Ada mana-mana. Di channel mana? Udah Sugi, udah percuma deh Gi kalau banyakan ngoceh Gi. Ih, lu yang jangan ngoceh. Dari tadi aku dengerin juru jawab satu kata saja nggak bisa. Kan gue bilang mulu. Kan gue bilang buat besok. Ya itu namanya ngoceh. Ini namanya ngoceh orang debat kecuali kagak debat tuh. Baik, sekarang dapat ini. Suruh jawab dulu. Saya mau lihat dulu sampai di mana apa namanya keilmuanmu. Yuk, kamu bisa nggak mengartikan itu apa namanya nubuatan Ulangan 18 ayat 18 itu? Aduh. Ayolah saya jadi penonton. Yuk. Saya jadi penyimak esok yang mau debat, yang mau diskusi, saya penyimak. Dan siapa? Ayo sekarang tentang apa yo? Menurut Alkitab orang Kristen itu siapa yang pencabut nyawa itu sesungguhnya siapa? Menurut pemahaman daripada Bible itu sendiri. Kabur ya? Kabur ya? Ganti Kristen yang lain aja, api yang buat besok. betul. Lu baru tuh pinter tuh, gimana sih lu? Dia itu belum siapkan bukunya, materinya belum disiapkan. Betul. Oh iya, kirim linknya. Iya betul. Takut jebut, takut nyungsep. Sugito siapa ya? Kayaknya suaranya gue kenal nih. Sugito siapa ya? Udah kamu buat deh. Udah deh ganti nama, percuma lu juga ikut-ikutan lah. Mau ngetes gue dibilangin jangan ngetes, udah debat besok. Sekarang aja kenapa coba? Oh iya sama Firman deh sekalian tuh lu. Iya sih udah. Sekarang dulu kita coba dulu 10 menit gitu yuk sparring dulu. Kalau lo nggak mau besok, sekarang lo maksa gue. Kalau gue kagak mau gimana? Oh ya udah, gue nggak bisa maksa. Tapi setidaknya kan pemanasan dulu kan. Waduh, pemanasan jauh amat pemanasan. Loh. Kan cuma nanya siapa yang mencabut nyawa setiap manusia dalam Kristen. Elohim lah, apa sih susahnya? Itu kan
udah masuk ke tema siapa yang maha kuasa. Itu nggak bisa enggak juga gimana. Kecuali lo nanyanya beli pecelnya di mana, itu enggak ini deh. Sekarang saya tanya, iblis maha kuasa enggak? Iblis mana maha kuasa sih? Terus kenapa dia membunuh anak-anak manusia sejak semula? Ini ya, Pak, nomornya Pak. Iya, saya taruh saya ini dulu. Pertanyaan-pertanyaan gampang aja ditanyain. Bentar, Pak. Lebih kayaknya lebih keilmuannya lebih Pak Yohanes lebih ada. Lebih kayaknya. Iya dong, orang Kristen pada lebih ilmunya enggak. Betul Pak. Orang-orang Kristen ilmunya lebih bagus-bagus loh. Bagus-bagus, berakal. Iya benar, kalau orang Kristen berakal. Ini pernah ditanya dari ponakan kandung saya, tanya saya. Sekarang dia lagi sekolah teologi di Manado. Dia bilang, Om, kenapa kalau memang Islam itu ajaran benar, terus banyak yang bikin kesalahan? Itu ustadz saya nonton di TV. Saya bilang, terus kenapa di kampung yang kita dua lahir dan besar sama-sama, kok semua pemabuk sampai mamamu kalau Desember itu, padahal dia seorang guru jemaat juga jungkir balik dengan minuman. Tidak ada satu orang yang tidak minum. Siapa yang salah itu? Itu topik-topik. Terus menurut kesaksian orang Kristen juga yang masuk neraka ternyata pendeta-pendeta yang disiksa ternyata. Itu topik-topik yang nggak habis-habis itu ya gitu. Iya, jadi saya bilang ponakan saya. Kita ngomong apa, oknum atau ngomong apa? Justru kan saya punya ponakan kan dia melihat dari oknumnya. Ya. Jadi saya balikan ke dia, begitu loh. Itu. Kalau mau cari, kalau dari 1000% kita di Maluku Utara sini umat Kristen yang tidak tahu minum mungkin 10% saja. Itu budaya. Iya. Itu budaya. Jadi kalau hanya budaya juga di situ ada pengendali. Yang namanya agama itu mengendalikan suatu kedzaliman. Nah, kalau menurut Anda itu mabuk, minuman keras, terus homoseks itu dihalalkan, ya berarti di situ tidak ada pengendalian. Mana ada Pak, jangan asal bicara aja. Mana coba tunjukin ajaran-ajaran begitu yang di Alkitab dibolehin. Coba justru mana? Makanya saya tanya, adanya agama itu mengendalikan buat apa? Apakah belum cukup nabi yang diturunkan, risalah-risalahnya yang didapatkan, ajaran-ajaran yang diamalkan, sehingga ada pemabuk, ada apa? Itu kan pengendalian namanya agama. Kristen juga kalau benar ya mengendalikan itu harusnya. Ya, kenapa Pak? Nyambung ngomongnya. Coba lihat Japrian saya. Kamu mau membuat pernyataan itu tidak sesuai. Coba share gambar yang saya kirim itu. Mengatakan Kristen membolehkan mabuk, membolehkan tadi apa? Homo tadi kan? Itu bukan begitu Pak Jordan. Pak Jordan, saya tidak bilang begitu. Siapa nama Jordan? Ini anak kampung saya, Pak Yusuf. Ini anak kampung saya. Bisa tanya ke Facebook ini kampung saya yang baru mualaf juga ini. Anak kampung saya. Jadi teman-teman Kristen yang tidak percaya saya mualaf, tanyakan saja ke orang ini. Itu udah kelar lah. Itu lo urusan zaman dulu tuh. Jadi satu kampung saya juga itu dia itu juga ikut mualaf itu. Belum lama juga dia mualafnya. Jadi Pak Jordan. Pak Johannes juga tuh informasinya sebentar lagi mualaf dia. Insya Allah. Ketika Allah sudah berkehendak ya pasti. Kok yakin gitu? Nah, Pak Johannes pintar. Biasanya orang pintar, orang cerdas itu cepat-cepat mualaf biasanya kalau yang cerdas. Iya, nonton aja di YouTube itu yang S1, S2, S3 yang kuliah di Vatikan, itu kan pinter tuh.
mualaf? Kalau kita di dalam Islam itu, biar dia orang itu mono, tetap kalau memang Allah sudah membuka hidayah dalam diri dia, tetap dia akan memeluk Islam. Kalau Karena di Indonesia sih, kalau orang mualaf 1, 2, 3, tapi sehari di mana tempat mungkin ada setiap harinya tetap ada minimal 20 orang lah setiap hari di Indonesia mungkin. Itu sehari paling minimal. Tapi kalau di Hongkong kok 90 orang mualaf bareng. Iya. Nanti dilihat aja deh hasil sensus. Iya, ini yang tadi ganti nama ngomong itu bertolak belakang sama si siapa tuh Ustadz Situmorang nih yang katanya kita lama-lama nanti bakalan punah nih karena banyak yang murtad nih. Itu gimana tuh? Kok bisa bertolak belakang? Apa maksudnya? Maksud kamu apa? Ada Ustadz, kalau nggak salah nama belakangnya Situmorang apa? Ya. Itu memperingati, Bang. Memperingati. Ngomong apa dia? Saya nggak pernah dengar. Ada apa? Itu datanya udah jelas. Gimana sih memperingati? Udah jelas datanya. Justru waktu itu ini kan ketakutan sama bukunya Saifuddin Ibrahim. Ini sekarang nih hasil sensus yang terakhir aja kalian cek aja. Makanya bertolak belakang, ganti nama kan asal ngomong aja sih. Bertolak belakang gimana maksudnya? Kalau pribadi saya sih, Islam sekalipun tidak banyak, tidak mengapa. Kenapa? Karena memang kalau kita mau baku saing tentang banyaknya, memang kita Islam masih kalah banyak. Kalau mau disatukan umat yang di luar Islam dengan Islam di muka bumi ini, jelas masih lebih banyak. Oh iya, jelas. Cuma ketika kita melihat Kristen kan masih banyak Kristen. Iya, betul Anda. Tetapi ketika kita melihat sejarah para nabi yang diselamatkan itu segelintir orang saja, bukan banyaknya yang diselamatkan. Ya, jadi yang penting itu kualitas bukan kuantitas. Betul, iya. Udah gitu yang percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wih, begitu. Ini saudara kita Kristen 2 ini cerdas loh, pintar-pintar. Kagak menurut biasanya kalau orang cerdas-cerdas, pintar-pintar itu cepat mualafnya. Itu menurut saya. Tapi yang saya heran, kepercayaan saya. Ya kepercayaan kamu dasarnya dari mana, Kaf? Tapi yang saya heran dasarnya dari mana? Dari Alkitab lah. Gimana? Alkitab yang mana? Yang nyebutkan Yesus Tuhan Alkitab mana? Sebutkan coba, saya pengen tahu. Itu barusan gue bilang. Yang saya heran. Aduh, yang saya heran ya. Gimana sih, Bang? Yang saya heran Yesus ya. Coba kamu tunjukkan bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan. Yesus itu disalibkan karena dia menyamakan diri dengan Tuhan. Siapa bilang? Dia nggak tahu. Siapa bilang menyamakan diri? Sebutkan kalau Yesus pernah menyamakan diri. Nggak ada. Itu makanya dia disebut menghujat Tuhan. Ya, di Lukas itu. Yang menghujat itu ente sama Yesus itu. Orang nabi dihujat, difitnah jadi Tuhan. Apaan itu? Makanya kalau nggak tahu. Baca deh. Kalau nggak tahu kisahnya nggak usah asal ngomong. Mendingan nanya. Nggak referensi makanya saya bilang hanya keimanan dogma. Saya tuh lebih senang ayatnya bahwasannya yang mendeklarasikan, yang mengangkat, yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu Paulus. Paulus betul orang Kristen intinya. Ya, kalau seandainya tidak diangkat jadi Tuhan, dia gagal jadi rasul. Makanya kalau nggak tahu nanya. Nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak mungkin debat situ. Bang, kalau saya nanya Anda kesesat, Bang. Ya ini tanda-tandanya kalau kalian belum baca. Siapa bilang belum baca? Kau suruh nunjukkan nggak bisa? Sebentar ya. Faktanya kamu salah. Iya nih. Bang, kalau saya nanya orang Kristen kesesat. Banyak kami yang membaca Bible itu daripada orang Kristen itu sendiri. Ini gue jelasin sebentar ya. Orang Kristen Biblenya cuma dikempit. Sebentar gue bilangin dulu nih ya. Orang Israel ahli Taurat itu udah pinter tuh tiap hari baca Taurat tuh ya. Justru waktu Yesus diadilin, begitu Yesus bilang anak manusia datang nanti
dengan awan-awan. Nah, orang Yahudi tahu kalau yang datang itu siapa. Makanya Yesus disalib. Kalau Yesus datang dengan awan itu turun kedua kali kelak untuk ngadili kalian itu. Nah, kalau bukan Tuhan itu. Aduh, Memang nubuatnya Yesus akan kembali orang untuk Israel, mengadili kalian. Yahudi tahu itu siapa yang datang, artinya itu Ya manusia lah. Aduh, Pak Yohanes. Mana ada Tuhan datang? Jelasin deh. Gak ada Tuhan datang ke dunia. Saya mau tanya dulu ini. Ya, menurut Al-Quran kan begitu. Kan Nggak, di dalam Pak Yohanes jangan bawa Al-Quran, kita jelasin tentang iman kita aja. Ya kan memang keyakinan Muslim begitu. Kan Yesus begitu, datang sebagai katanya. manusia, ya kan? Dia itu sabar, akan Bang. sholat Juga kan tidak bareng, demikian. akan sholat Bang, bareng bersama Imam Mahdi. Dan Bang, setelah sabar, itu membunuh Dajjal sebagai manusia, dan itu akan memimpin manusia di muka bumi. Siapa bilang memimpin? Tapi Gak ada memimpin. kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini katanya ada membunuh babi juga. Ada, matakan salib. Buat apa itu kalau misalnya? Ngapa salib patung itu kok? Itu bukan Jadi dipatahkan karena benda itu telah memfitnah dirinya. Itu perangkat-perangkat untuk menfitnah Yesus sendiri itu. Kan Yesus bukan Tuhan, gara-gara salib dituhankan. Kan lucu. Yang membunuh babi itu buat apa ya? Karena begini. Bunuh babi karena sudah dibilangin itu barang haram. Karena iblis itu sembunyi di tubuh babi. Bang, dengar dulu Bang. Buat makan-makan karena begini, kenapa? Ketika orang menyalip utusan-utusan Tuhan itu disebut ular beludak. Apaan Ramana barusan tadi? Orang-orang yang menyalip utusan-utusan Tuhan dan nabi-nabi itu disebut ular beludak. Tunjukkan ayatnya. Kalau ada ayatnya, Pak, apa yang Anda mau katakan? Tunjukkan. Gini loh, saya itu makanya belajar. Saya sama kalian itu sering saya minta tunjukkan ayat kan. Makanya belajar. Anda tidak paham, Anda tidak paham terus. Bukan, tunjukkan kan ngomong tentang Bible, makanya tunjukkan dong ayatnya. Saya ucapkan pasti kalian tahu ayat ini yang saya mau sebutkan nih. Hai kamu keturunan ular beludak, hai kamu. Ya. Jangan kamu menyangka kamu akan lolos dari hukum mereka. Lihatlah aku telah mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Sebagian kalian bunuh dan sebagian kalian salibkan dan sebagian kalian sesah di rumah-rumah mereka. Itu ayat Bible bukan? Di situ orang yang menyalip-nyalip utusan-utusan Tuhan dengan nabi-nabi itu disebut ular beludak kan? Oh gitu Kang Ramana ya. Jadi begitu, berarti yang oten-oten itu ular beludak dong kalau gitu. Yang meyakini dengan perbuatan itu, yang mendukung perbuatan itu, ya memang bagian dari ular beludak. Aduh, baru tahu gua. Ini referensi edukasi sekali ini, betul ini. Oh, Mr. Firman. Kirain Matius 23:34 itu. Oh, gitu. Jadi sebelum itu harusnya kita berikan suatu edukasi juga sama saudara kedua di dalam Zoom ini supaya betul-betul bisa kembali pada suatu kesadaran. Enggak, orang yang menyalibkan Yesus kan disebut ular beludak. Jangan kata yang menyalibkan, berarti yang menuhankan juga berarti ya. Firman lo nggak tahu apa-apa deh. Yang meyakini bahwa Yesus itu mati tersalib demi menebus dosa manusia yang jelas. Kalau nggak tahu lo jelasin, jangan bilang nggak tahu. Nah itu yang ngomong udah bilang nggak tahu nggak bisa jelasin. Yang ngomong sih Ramana Raja melulu kan. Gimana sih? Coba lu ngomong, coba itu jelasin itu 23:34 itu. Sekarang sekarang saya tanya, dibenarkan nggak perbuatan itu? Ular beludak itu artinya orang Yahudi udah disebut tegar tengkuk, udah. Giliran kayak gitu orang Yahudi, Yahudi lagi salahin tiap hari, tiap minggu. Aduh, makanya kagak tahu jangan tahu. Kristen. Makanya yang nggak tahu jangan so tahu. Sebenarnya bukan kalau iya, giliran Anda kepentok nyalain orang Yahudi, tapi kitabnya ditentengin tiap minggu. Alah. Tuhannya juga lahir dari bangsa Yahudi. Yahudi selalu disalahkan.
Heran Tapi dia udah dicuri itu, sekarang bukan Tuhannya orang Yahudi, sekarang orang Yunani. Jadi Yesus. Iya, betul. Iya, kalau Yesus aslinya kalau orang Yahudi kan Yesua. Makanya Iya. saya mau bilang, Bang, Abang Kaf kalau mau dialog dengan saya harus pikir-pikir dulu. Ini jam 5 sore. Iya. Gue mau tahu ya, begitu tadi kan temanya kan udah kasih. Iya. Suruh bikin apa flyernya deh sama si Bang Yusuf ya. Nah itu pokok jam 5 gue tunggu deh. Jam 4 sampai jam setengah 5 gue kirim linknya. Oke, kalau memang betul mau dia diskusi, lu mau di Zoom mana aja ya, Kap ya. Aduh, udah jangan banyak ngoceh deh, Firman. Lu juga kalau sama gue debat, oke. Lu belum ada apa-apanya, orang Satria aja nangis sama gua. Udah jangan banyak alasan lah. Di sini aja ngeles mulu. Hah? Kan gue tantang lu sini aja ngeles mulu. Lu bilang katanya Yesus Tuhan, suruh nunjukin ayatnya, nggak ada. Lu sekali-sekali kan gue tantang. Ayat mana? Di luar kandang coba. Jangan ngoceh. Saya sudah pernah masuk kandangnya nabimu tuh si Paulus juga masukin apalagi kelas ente. Semua juga dimasukin bisa. Ngocehnya bisa nggak? Bisa, gua hajar dia, malah saya ditekik karena nggak bisa jawab. Ya nonton video saya sama Paul Jang. Memang nggak ada otot berakal, nggak ada. Aduh, iyalah. Cuma bisa umbar mulut doang sama fitnah kanan kiri. Justru yang nggak berakal lu jangan. Kalau orang berakal itu nggak mungkin nuhankan manusia. Itu justru kan lu kagak tahu apa-apa. Tahu, kalau nggak tahu. Tapi saudara muslim, tapi sekarang mereka tidak menuhankan manusia karena manusia kan sudah mati. Oh, jadi nuhankan apa deh? Orang mati. Paling ya gitulah. Manusianya sudah mau mati, ketawa takut dosa ini. Pak Yohanes. Bang. Pak Yohanes. Bang. Iya. Ini sih kita reken-reken seperti kehidupan zaman 2000 tahun yang lalu. Sudah 2000 tahun nggak tahu Tuhan ini orang satu. Iya, ahli-ahli Taurat kan begitu. Iya, ahli-ahli Taurat begitu ya. Jadi 2000 tahun dikibulin Saulus nggak nyadar-nyadar. Sabar Bang. Bang, sabar Bang. Saya mau tanya, katanya tadi Abang bilang kalau percaya Yesus sebagai Tuhan itu langsung masuk dalam kerajaan surga. Betul apa salah? Orang-orang Farisi yang disebut keturunan ular beludak itu orang Farisi dan Saduki. Iya nih, seperti siapa ya? Betul. Menganggap dirinya benar ya. Emang ada orang Farisi nyebut Yesus Tuhan? Makanya lo kalau kagak tahu ahli-ahli Taurat. Saya nanya, emangnya ada ahli Taurat nyebut Yesus Tuhan? Ada nggak? Justru dia kan nggak percaya, gimana sih? Kenapa di Matius 7 yang dilempar ke neraka itu justru orang yang nyebut Tuhan kepada Yesus? Sabar bang. Sekarang saya tanya, Musa itu ahli Taurat bukan? Musa ahli Taurat dong, gimana sih? Ahli Taurat. Kalau Musa ahli Taurat, kenapa kalian salahkan ahli Taurat? Sedangkan Yesus sendiri mengikuti ajaran Musa. Yang dimaksud ahli Taurat. Yang kamu bilang mengikuti ajaran Musa yang mana? Aduh, gila sih, ini terbalik nih si Ramana. Jangan mengklaim kalau belum pelajari, bro. Makanya saya bilang kalian banyak belajar. Ketika Yesus disunat, dengar saya bicara lagi nih, udah basi yang gini-gini ya. Iya dengar. Coba waktu Yesus disunat dia ikut ajaran siapa? Ukurannya yang gitu-gitu ya. Ukurannya gitu-gitu. Kalian mau ikut kitab kalian atau ikut otak kalian sendiri? Kamu sendiri disunat karena apa? Kamu tahu arti sunat nggak? Jawab dulu. Jawab dulu. Yang nggak tahu tuh ente. Sunat itu perjanjian dengan Abraham. Lo kagak tahu deh, Sugi. Siapa bilang dengan Abraham? Perjanjian dengan manusia, bukan dengan Abraham doang. Perjanjian Tuhan dengan manusia itu ada 2. Jadi kalau kamu bukan orang Israel ya, emang kamu orang Israel buat apa? Kamu juga bukan orang Israel. Perjanjiannya itu bukan cuma dengan Abraham, tapi dengan seluruh manusia. Ya coba tunjukin ayatnya mana.
Aku tunjukin kamu Kalau apa. kita di Bible ada jelas. Oke, sekarang Ini nih yang begini gini nih yang main ancaman nih. Kalau gue tunjukin ayatnya lu mau apa gitu. Ini nih. Habis lu nggak tahu apa-apa sok ngomong aja. Sekarang di tempat lu Abraham jangan itu banyak asal, orang. Lu jangan disunat. Lu jangan Sekarang- asal ngoceh, lu tunjukin buktinya Iya. mana. Sekarang begini, Bang Jordan sama Bang Kaf, begini saya mau korelasi sedikit ini. Ini penting. Saya kok Jordan terus. Jangankan sunat hati, sunat kulub aja takut. Sabar Bang, sabar Bang. Siapa Bang, lagi sabar, tambah Bang. lagi nih? Oh, Galuh. Sabar Bang. Begini Bang, sunat itu untuk manusia apa untuk Tuhan? Ini menurut siapa? Ya menurut kalian. Ini itu nanya, bukan nurut. Pertanyaanmu saja sudah salah. Terus, iya saya tanya saja. Sunat Pertanyaannya saja salah. Kamu bertanya itu ya, harus tahu dulu esensi, substansi sunat itu sebenarnya apa. Justru saya tanya dulu, sunat saya itu tanya, diperuntukkan sunat untuk itu manusia. Kenapa sampai ada perintah? Iya. Kenapa sampai ada sunat? Ternyata selama ini dugaan saya benar, orang Kristen ini seperti Tuhannya. Ketika orang bertanya, dia akan balik bertanya. Ya, jadi kita kalau mau suatu topik, kalau mau bahas suatu topik, cobalah. Jadi saya dapat di mana? Saya dapat di mana-mana. Saya dapat di mana-mana yang kulit-kulitnya gitu ya, substansinya di bawah. Saya dapat di mana-mana orang Kristen, saya iringi baca dengan Bible, sama sikap tingkah lakunya. Ketika ditanya dia balik bertanya. Untuk menutupi kebodohannya sendiri. Udah Sugi, ngoceh aja lu Gi, gue tantang lu. Karena ketika tahu bisa apa? Ya, karena ketika Yesus ditanya baptisan itu dari siapa, dia balik bertanya ke mereka. Suaranya kayak gue kenal nih. Heran saya. Kalau memang sunat itu diperuntukkan untuk manusia, kenapa Tuhan ikut-ikut sunat? Ini yang saya heran. Mau bilang yang sunat itu bukan Tuhan kalian? Saya kasih ayatnya. Makanya gue bilang itu sunat buat versi siapa ya, sunat itu Kristen. Perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Artinya sunat itu diperuntukkan manusia. Dan itu perjanjian Tuhan dan manusia itu ada dua. Satu perjanjian sunat, yang kedua perjanjian kasih karunia. Ini ngomong basisnya dari mana nih? Al-Quran apa Bible? Ini Bible lah. Kenapa? Bible, saya orang Bible. Kalau Bible jelas kamu salah, langsung dapat nilai 0 kamu. Salah menurut siapa? Menurut kamu atau menurut Bible? Kalau menurut kamu ya jelas lah kamu karena berakidah tidak ngikutin Bible. Sunat itu ada sejak kapan? Sejak kapan ada perintah sunat? Ya sejak diperintahkan toh. Sunat sejak yang diajarkan Yesus itu ya, ada dua, sunat hati sejak dan sunat kulub. Sejak kapan sunat itu ada di perintah? Saya tanya. Saya mau tunjukkan ayatnya. Iya, tunjukkan. Sejak kapan? Itu diperintahkan kepada siapa? Sebelum Abraham ada nggak? Ya kepada Abraham perintahnya itu. Iya. Terus hanya untuk Abraham. Jadi begini Bang. Abang yang bertanya tadi siapa? Sugi siapa ya kayak si Bang Sugi. Jadi begini kalau bertanya tentang sunat ke Kristen, mereka itu pamali dengan sunat. Karena kalau mereka sunat, mereka meninggalkan Yesus menurut Galatia 5 ayat 2. Gitu. Gara-gara si Paul sudah itu gara-garanya. Iya, sesungguhnya aku ya. Ngawur aja. Dengar baik-baik saya baca ayatnya kalau Anda bilang saya ngawur. Banyak yang sunat kok. Ya, Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Iya kan? Sebenarnya orang Kristen ini ngikuti apanya ya? Enggak. Ini Ramana, lo bertanya, terus lo menjelaskan, terus teman-teman lo oke.
Loh, Terus masalahnya lo ditanya munyer, nggak mau jawab. Iya, ditanya balik bertanya. Jadi ditanya saya aja bilangnya cuma nggak ngerti, nggak mau jelasin. Yang ngoceh kan lo melulu. Jadi hukum Taurat sudah dibatalkan, sunat sudah ditiadakan. Tuh. Terus teman-teman lo oh jadi begitu ya, bagus. Iya, abis lo nggak bisa jelasin, coba jelasin. Yang ngoceh kan lo melulu. Ya kalau begitu saya jelasin nggak mau. Kalau bisa jelaskan yang simpel-simpel saja, yang gampang-gampang saja. Jangan dipotong nih, janji nih. Tapi jangan ini jangan ini yang Anda jelaskan, yang pertanyaan tadi yang dari awal. Salah lagi deh. Bukan. Udah jelasin udah. Yang mana aja? Siapa yang mencabut Tuhan? Siapa yang mencabut nyawa menurut versi Kristen? Ini tanya sunat, tapi tanya apa sih? Nanya udah melulu, sunat nggak apa-apa sudah. Nanya melulu, emang Ramana loncat sana sini. Besok jam 5 pasti nanya melulu deh, nggak mau jawab. Dia. Oke, silakan jelaskan tentang sunat. Nah, tentang sunat gue jelasin. Sudah. Itu waktu pengikut Yesus ya masih menjalankan tradisi Yahudi, maksudnya tradisi hukum-hukum Taurat ya. Tetap yang Paulus mengatakan seperti itu supaya jangan membebani beban nih hukum-hukum Taurat yang terlebih dahulu. Iya. Jadi sunat nggak sunat itu bukan hal yang terpenting. Terus kenapa Yesus sunat? Aduh, Yesus mengikuti tradisi. Nah, masa perintah Tuhan dibilang tradisi? Jadi perintah sunat itu ya, saya kasih tahu. Itu dimulai di antara Abraham, itu perjanjian Tuhan kepada Abraham. Itu ada di dalam Kejadian 17. Ini saya cari ya, saya bacain. Iya. Kejadian 17 ayat 9 ya. Lagi firman Elohim kepada itu Abraham. Anak siapa tuh? Tidurin dulu tuh. Iya, Yesus itu kan jalan kebenaran, jalannya aja, kebenarannya aja disunat. Umatnya kok nggak mengikuti keturunan turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan keturunanmu. Setiap laki-laki dari antaramu harus disunat. Kamu harus disunat kulit katanmu, dan hal itu menjadi suatu tanda perjanjian antara aku dan kamu. Seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah kamu sunat, ya, yaitu setiap laki-laki dari keturunanmu yang lahir di rumahmu atau yang dibeli dengan uang dari orang asing yang bukan keturunan. Oke? Jadi ini terhadap keturunan Abraham. Yesus kan tadi sempat dibahas depan, Yesus anak Abraham. Makanya dia disunat. Yesus anak Abraham apa anak Allah? Dan Yesus disunat hari keberapa? Hari ke-8. Kalian disunat hari keberapa? Ya. 12 tahun. Disunat hari keberapa? 12 tahun. 12 tahun. Mengikuti enggak aturannya itu? Memang Abraham disunat umur 12 tahun, 8 tahun. Itu sunat, bukan harinya. Kamu enggak mendengar yang saya baca tadi. Iya, sekarang saya tanya, Abraham disunat. Itu setelah Abraham. Iya. Itu kan perjanjian dengan Abraham itu waktu dia umur berapa? Iya. Umur berapa saya 80 tahun. Baca ayatnya sampai ke 27, lanjutkan itu. Tidak selesai sampai situ. Udah Sugi, ngoceh aja Sugi. Istirahat. Baca sampai 27. Umur 80 lagi. Lu istirahat. Dan saya kasih tahu satu rahasia di sini ya buat kalian. Kenapa Ishak disebut anak perjanjian? Karena Ishak itu lahir setelah Abraham disunat. Tetapi Ismail itu waktu dikandung itu Abraham belum disunat. Terus apa bedanya? Makanya Ishak disebut anak perjanjian. Karena dia itu lahir setelah Abraham disunat. Udah oke, itu enggak masalah. Tapi masalah sunatnya, itu kan tradisi itu, udah menjadi maka tradisi. Janji itu buat Ishak, ya gitu. Tradisi orang Muslim berarti dia itu Muslim karena dia sunat. Terus saya saya kasih tahu buat Rahmana Raja, saya koreksi. Kamu kan asal Jawa, umur 80 tahun. Abraham itu usianya 99 tahun.
pada saat dia disunat. Ya. Ismail itu usianya 13 tahun. Oke. Ya. Nah, jadi Ini tadi Bang lurus ya. sunat itu Dan menghindari tahu najis. kapan Ishak itu lahir kapan? Pak siapa ini namanya? Anaknya si Ramana nih apa? Bukan. Tidurin dulu. Anak saya. Aduh, sorry di mute tadi ada anak kecil. Lanjut dibuka mic-nya. Iya. Oh ya, si Bayu nih. Bayu. Sugi Kalau Bayu. Muslim sunat itu yang pertama memang itu mengikuti ajaran Nabi, ajaran para Nabi terdahulu. Padahal kami kan termasuk pengikut Rasulullah Muhammad kan. Tapi kenapa termasuk Yesus, termasuk Ibrahim, Isa? Kalau seandainya kita tahu semuanya tentang dia, tentu mengikuti. Karena apa? Sebagai Nabi itu pasti yang terbaik menurut Allah. Jadi sebagai manusia itu harus mengikuti, termasuk ajaran-ajarannya, milah-milahnya, kan begitu. Ya itu sunat hanya untuk keturunan Abraham, bukan untuk di luar keturunan Abraham. Siapa yang bilang? Kau tidak baca ayat 27? Tadi sudah saya bacakan. Ayat 27-nya nggak dibaca. Ayat 27 coba baca. Baca ayat 27. Bayu. Baca. Terus kalau orang sunat terus kemudian harus perjanjian. Semua pria yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari orang asing, ya, mereka telah disunat bersamanya. Nah, berarti yang bersama-sama di sana semuanya berarti berlaku ini menunjukkan semua orang. Ya semua orang artinya, bukan cuma turunan Abraham saja. Kau ini baca cuma sebagian. Ini yang milik Abraham semua ini. Sudah Bang. Tidak usah yang mengikuti Abraham. Tidak usah kita berdebat dengan orang yang memang tidak mau sunat. Mereka membatalkan sunat sendiri kok. Karena hukum sunat ketika mereka bersunat itu kan. Kamu nggak tahu arti sunat. Itu bukan perintah. Enggak, Pak Yohanes gini. Pak Yohanes kan anak ini sudah diteliti nggak turunan Pak Yohanes bahwa Pak Yohanes itu nyambung sampai ke Nabi Ibrahim. Mungkin saja Pak Yohanes itu turunan Nabi Ibrahim loh. Ya kemungkinan, ya maksud gini loh. Abraham itu punya anak, ya, kan gitu keturunannya. Tapi ada yang di luar dari keturunannya dia. Karena begini, kalau kita berpikir, saya bisa aja, misalnya ternyata setelah dites DNA bisa aja saya ada keturunan dari DNA-nya Yahudi, misalnya Israel, bisa aja kalau saya tes. Kan kita kan nggak tahu, tapi buat apa juga saya tes. Yang nggak sunat itu nggak ngikutin ajaran Nabi, itu aja udah selesai. Iya, itu kan menurut lo. Emang kok. Menurut lo itu. Pagan kan nggak sunat. Nah, sekarang kan pada ngeklaim nih Paulus membatalkan sunat nih, ya. Romawi pagan kan nggak sunat. Itu yang nggak sunat kan cuma sunat hati aja udah. Yang sunat kulub berarti sunat hati juga sunat kulub seperti Yesus. Nah saya juga ikutin Yesus sunat kulub dan sunat hati. Jadi begini Pak. Bapak ikutin baptisnya dong Pak. Jadi begini Pak. Jadi begini, kalau pakaiankan hati saja, jalan telanjang tidak apa-apa, yang penting pakaiankan hati saja. Kan sudah dikatakan iman tanpa perbuatan hakikat mati. Di mana imanmu, di mana perbuatanmu. Tapi kalau iman-iman buta ya silakan saja. Manusia di topiknya apa ya Ramana tadi tuh, siapakah Tuhan yang Maha Kuasa ya? Iya. Kayaknya sih gue dipilih lo banyak nanya nih kayaknya nih. Ya. Anda belum pernah sertakan itu yang Maha Kuasa itu juga yang menuhankan Sai Baba, ikut diskusi juga kalau bisa. Iya boleh itu. Begini, Anda belum berdebat dengan saya satu kali pun belum. Iya kan gue pilih, gue kagak nyala, enggak ini, aduh. Iya. Justru yang saya feeling saya itu
pasti standarnya mutar-mutar juga Anda. Iya, itu terserah. Itu terserah. Coba itu tadi bilang masalah baptis itu katanya. Coba baptis ngerti nggak itu si Kaf itu? Itu terserah lah. Sugi, suruh orang ikutin baptis juga baptis. Kau ngerti baptis nggak? Tadi katanya kan ngikutin Yesus tuh. Ya memang ngikutin Yesus. Iya. Kau nyuruh orang baptis. Yesus, kau ngerti baptis tidak? Yesus kan dibaptis tuh. Lu ngikutin nggak? Kamu ngikutin nggak? Kamu ngikutin baptis Yesus? Gue sih ngikut dong gimana? Yesus dibaptis. Kaf. Yesus dibaptis pada zamannya. Kami zamannya Rasulullah bersahadat. Sama saja niatnya. Sunat waktu katanya itu mengikuti Yesus. Kamu gimana sih tadi pertanyaannya? Kamu nggak mau sunat. Intinya kan harusnya konsisten dong. Iya kan gimana sih? Iya nih. Saya tanya nih sekarang. Oke, saya baptis. Kan Yesus dibaptis pada zamannya. Kami kan mengikuti Nabi Rasulullah. Sunat waktu itu pada zaman apa? Sunat waktu itu pada zaman apa? Zaman Ibrahim. Nah, ngapain ngikutin? Loh, milahnya, ajarannya. Gimana sih kamu kan nggak mengikuti ajarannya Yesus, Paulus. Kamu kan itu ajaran Paulus. Kalau saya ajaran Yesus. Yesus disunat, saya ikut sunat, ya kan? Ajaran Ibrahim apaan sih? Baptis itu muncul zamannya siapa? Pada goblok-goblok. Ibrahim itu mengajarkan kepada kebaikan. Terus apa yang diperintahkan Allah itu yang dilakukan. Termasuk sunat juga. Ada kitabnya enggak? Walah. Ada nggak kitabnya kamu? Saya tanya. Kok nanya saya? Kamu yang mendekati ke situ malah. Tadi katanya ngikutin ajaran. Kalau ajaran kan ada tuh. Ya, ini benar-benar Paulus benar nih. Gimana? Memang sih? Paulus. Kan Paulus udah terkenal orang kepala dua. Udah deh, udah nggak bisa jawab pertanyaan begitu aja lo. Ini Kak, bisa jawab. Lo kan kamu tahu nggak? Tadi bilang suruh baptis, sekarang tanya baptis itu apa? Kok ngerti baptis tidak? Lo dijung gue kalau lo pribadi sama gue. Sudah bilang tadi kau nyuruh baptis. Coba ngerti baptis cari tidak? Panggung lo. Subscribe-nya kurang banyak ya? Gue kagak pernah. Aduh, gue mau ngetes. Gue bukan mau ngetes ya. Gue mau di sini aja ngapain? Besok di sini aja lo datang. Lo udah kelamaan. Semua di mute. Kamu berapa orang? Silakan. Lo udah kelamaan. Kan tadi bilang katanya di Zoom Kristen dikeroyok. Betul nggak? Nah, makanya sini aja ngapain? Ini gue buktiin bahwa lo ntar nggak dikeroyok. Udah, jelasin itu baptis ngerti nggak lo? Ngajak-ngajak orang baptis tapi lo nggak ngerti baptis. Lo kebanyakan sendiri nggak baptis. Lo kebanyakan nanya. Kok yang bikin soalan? Kok bilang suruh ngikut baptis? Kok ngerti sendiri baptis enggak? Yang bikin pertanyaan siapa? Sebenarnya dia nggak tahu, dia minta diajarin baptis itu apa sih. Nanti kita ajarin. Setelah dia paham, nanti kan dia bisa jadi minta dibaptis. Coba baptis ajarin coba. Iya, sekarang ngerti nggak? Saya mau klarifikasi sedikit ini. Baptisan yang benar, baptisan yang benar itu Advent punya, Pentakosta punya, Protestan apa Katolik? Tidak ada yang benar itu orang mana. Baptis semua Kristen itu salah itu. Ya saya mah tiap malam dibaptis. Kenapa? Baptisnya orang Kristen itu salah semua itu. Itu baptisnya versi dengan gereja mandi itu. tobat. Penghapusan dosa. Betul, sholat tobat. Mereka tidak paham bertobat. Baptis bertobat apaan itu? Ini si Bayu, Bayu. Maksudnya kapan itu? Apa? Saya dibilang Bayu, saya orang baru di sini. Cuma gatel gara-gara si Edis ngajakin debat tapi nggak mau ke sini. Saya tuh orang FB itu, saya orang Facebook, orang baru di Zoom. Bayu nih ditantangin si Edis. Suaranya si Edis tapi larinya ke kayak orang gila, dia ngomong sendiri itu. Kalau ada orang mau jawab yang ngomong sendiri. Makanya si lu berdua itu... sama gue. Sini sudah. Kau tadi bilang baptis, jelasin baptis, ngerti nggak? Lu berdua sama gue. Alah sudah, kau jelasin baptis, ngerti nggak? Ngajak-ngajak orang baptis tapi kau nggak ngerti baptis, artinya kau tidak pernah baptis. Di Zoom gue. Nih, sebetulnya nomornya ya. Sebetulnya abang ini kalau dia paham tentang ajaran dia, ketika kita berbicara menyebut nama Yesus menurut kitab dia, maka
di situ akan hadir. Ketika kita bertanya tentang Yesus atau berdebat tentang Yesus di sini dan kita selalu menyebut nama Yesus, kalau menurut iman dia dan dia yakini iman dia itu benar, maka dia harus laksanakan itu. Tidak perlu tunggu nanti besok lusa. Yang dia imannya si Saulus kok, ajaran Yesus nggak ada yang diikutin satupun, termasuk baptis itu. Siapa tahu Anda kan menjelaskan mungkin kami di Jamaah Roh Kudus, siapa tahu malam ini mungkin ada yang itu siap dibaptis. Saya sendiri siapa? Saya sih aminkan aja ya supaya di Jamaah Roh Kudus. Itu apa? Ya, kalau saya juga siap dibaptis. Sugito itu nomor HP. Apa yang penting kalau benar-benar Yesus sudah mengaku jadi Allah. Itu tuh ganti nama tuh. Ya, bebas aja kan. Kalau mana? Ya kan bebasnya bisa pinjemnya mana, Cap? Doa. Jika engkau emang benar-benar Tuhan. Oh iya, jumnya bentar. Antar di sini. Lupa. Kalau memang Yesus benar-benar Tuhan, kenapa bumi tidak mengenal dia, dunia tidak mengenal dia, padahal dunia ini ciptaan Tuhan. Bentar. Ya, makanya kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin mengetahui tentang dia, ya kamu langsung kan kamu bisa bertanya, dia ada di mana-mana. Siapa bilang dia ada di mana-mana? Itu apa yang bilang dia ada di mana-mana? Jadi kalau dia berkenan untuk Sugi, lu jangan ngoceh deh itu besok kamu kalau akan lu mau debat sama zoomnya tuh. Saya mau tanya kepada Pak Yohanes, selama di Indonesia ini Yesus pernah datang belum di saat ini? Dia sampai sekarang hidup di mana-mana, bahkan sampai dia masih sekarang masih datang. Banyak orang sakit disembuhkan dalam nama. Iya, sabar. Kapan itu diusir setan dalam namanya. Jangan dulu potong. Saya pun berdoa. Yesus mengatakan minta dalam namaku. Saya berdoa dalam nama. Itu kalau Watimena yang jawab pret itu. Dia datang ketika kita berdoa dalam nama dia datang, Bang. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Itu ada firman-Nya jelas. Berarti mana? Nggak ada, kelihatan mana. Sabar. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus. Mana, coba. Fred? Mana? Jangan, Fred. Sabar, jangan dulu bantah. Oh, di sini nggak keroyokan nih. Di sini nggak keroyokan. Makanya kalian nggak paham nanya-nanya Yesus Tuhan. Kita banyak sekali ayatnya. Saya tanya kembali lagi. Ketika 2 atau 3 orang Matius 18 ayat 20 cari coba. Berkumpul. 18 ayat 20 bagaimana? Nggak ada itu. Coba jangan 18 ayat 20. Coba buka deh. Saya tanya sekali lagi ke Pak Yohanes. Saya bacakan ya. Dari ayat berapa saya baca? 18 ya, Matius 18 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku ini adalah Yesus ya. Apa saja yang kamu ikat di bumi akan terjadi seperti yang terikat di surga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terjadi seperti yang terlepas di surga. Lagi aku berkata kepadamu bahwa jika 2 orang dari kamu di bumi sepakat mengenai apapun, maka apa saja yang mereka minta akan dilakukan bagi mereka oleh Bapakku yang di surga. Oh iya, Yesus. Sebab di mana ada 2, dengar dulu. Saya udah komentar. Jangan dulu potong. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Namaku itu nama Yesus. Di situ pinjam koreknya, buat nyalain rokok, Sini. Jangan hadir di tengah-tengah mereka. Aku di sini adalah Yesus. Iya, berarti kalau dia hadir dunia kiamat apa tidak? Katanya kalau dia datang dunia kiamat. 20. Iya, katanya kalau dia datang dunia kiamat. Iya. Jadi kamu kalau dijelasin apapun, ya itulah kalau suka mengolok-ngolok, dijelasin apapun, akan mengarahnya kan seperti itu. Mana datang? Katanya datang. Sabar. Kan di situ katanya aku hadir di tengah-tengah mereka. Iya, ketika sabar dulu, jangan dulu potong. Ganti nama, lu ngoceh aja tuh link Zoom gua udah kasih. Sebenarnya kalian ini udah dijelasin tapi ini terus ya. Saya izin pamit dulu. Kalau dijelasin nggak mau nerima malah ini. Bukan masalahnya begini, Bang. Menurut keyakinan Anda ketika Yesus datang itu dunia mau kiamat.
Kok dia dari dulu pulang pergi dari atas ke bawah, kok belum kiamat-kiamat. Nah, makanya belajar ya, belajar lagi aja. Emangnya yang ngatur waktu lo apa? Belajar lagi. Berarti bukan Yesus pula yang ngatur waktu. Lah, memangnya menurutmu sekarang Tuhan itu nggak ada di bumi? Ya. Terus kalau memang dia ada Tuhan di bumi, itu kenapa? ada di mana-mana, Iya. bro. Terus kenapa dia turun dari surga? Maha kuasa. Iya. Tuhannya kamu maha kuasa nggak sih? Benar. Jangan dikasih. Besok kan temanya itu, Wan. Saya sudah tahu. Ya Tuhan yang memang hadir di mana-mana. Di mana-mana, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Iya, sekarang saya tanya begini. Kalau memang Tuhan itu hadir di mana-mana, terus kenapa Yesus turun dari surga? Kalau memang dia ada di mana-mana. Ayo. Sesudah itu dia kembali ke surga. Dan Yesus sendiri mengaku, aku akan pulang ke rumah Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, dan Tuhanmu. Terus kalau memang dia ada di mana-mana, dia pulang ke mana? Datang dari mana, pulang ke mana dia? Ayo. Ngantuk dengerin lo, Raja. Loh. Oh, berarti Anda tidak senang dengan firman Tuhan Anda yang saya sebutkan ini. Bukan gue kamu lagi. Cuma berputar-putar aja, bro. Berputar-putar. Nanya melulu. Bukan. Katanya kalau Yesus datang itu sudah mau hari kiamat. Nah, kalau dia Jadi datang saya terus udah paham. Di zaman Paulus dia sudah datang. Yang berpikir di dalam otak kamu. Ya, makanya seperti itu terus. Tidak, kalau saya kan rasional saya berpikir. Iya, besok deh buktiin deh. Gue sih feeling sih. Rasional apa irasional? Pak Yohanes. Saya rasional. Sih feeling besok begitu Pak Yohanes. Karena begini, kalau Tuhan itu datang ke dunia berarti Tuhan itu terbatas, jadi harus datang dulu baru dia ada di situ. Itu. Padahal Tuhan ini kan berkuasa sampai di dasar bumi, di bawah dasarnya dasar lagi di bawah. Dia berkuasa sampai ke situ, di bintang-bintang di sana juga dia berkuasa. Lah kalau Tuhan datang ke dunia dan dunia ini tidak mengenal dia, berarti dia Tuhan asing di dunia ini. Tuhan itu maha besar. Ya. Nah kalau Anda dudukan Tuhan itu maha besar, ya tinggi Yesus dia cukup 3 meter. Maksudnya yang datang dia maha besar. Di mana-mana itu Tuhannya apa sifatnya Pak Yohanes jelaskan. Tuhan maha kuasa enggak? Ganti nama, nanya melulu, ngoceh. Enggak, tahu enggak kamu Tuhan di mana-mana itu sifatnya Tuhan atau Tuhannya? Nanya melulu. Apa bedanya? Bahwa kekuasaan Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Bukan Tuhan ada perlu di bumi, turun dari surga. Kalau sifat jadi Tuhan kamu mau memisahkan sifat Tuhan dengan Tuhan, saya tanya. Ya. Apa? Misalkan tadi yang bertanya itu. Iya, sifat Tuhan memang di mana-mana Pak Yohanes, tapi Tuhan di mana-mana ya. Sifat Tuhan itu dengan Tuhan kenapa dipisahkan? Anda menyembah sifat apa menyembah Tuhan? Anda menyembah sifat atau menyembah yang bersifat? Apakah sifat Tuhan itu ada di luar Tuhan? Jadi kamu bertanya begitu. Oke, saya jawab ya. Begini. Kalau kita mengikuti narasi Anda, sekarang sifat Allah di dalam 99 Asmaul Husna. Ada berapa Tuhan di situ? Ini nggak nyambung nih. Loh. Anda kan nyambung itu kamu, Pak. Udah ganti nama, lu ngoceh melulu. Alah, ngoceh melulu, datang-datang. Emang lu ngoceh melulu sih? Kok ngoceh? Cuma di sini saya cuma inilah ini ya Ramana, kamu suka bertanya, sekarang saya balik bertanya nih. Saya bertanya yang simpel saja. Ya. Al-Qur'an itu firman Allah bukan? Firman Allah. Firman. Firman Allah itu sebenarnya ciptaan atau bukan? Pusing Pak dia jawabnya Pak. Kalau firman bukan ciptaan. Kalau bukunya ciptaan. Oke, firman Allah bukan ciptaan ya. Berarti firman Allah itu kekal apa tidak? Kekal, Bang. Kekal ya. Nah, Allah kekal nggak? Kekal, Bang. Jadi yang kekal ada berapa? Banyak. Saya juga hanya Allah. kekal. Hanya Allah, Bang. Ya, ada yang kekal ada berapa? 1 apa 2? Ya. Yang Allah disebut kekal. Coba nanti saya jawab. Ayo jawab. Jawab sudah jawab.
Enggak, maksudnya Al-Quran, dia tanya Al-Quran kekal nggak gitu. Al-Quran sekalipun sekarang dihanguskan kekal, soalnya penghafalnya itu masih ada. Itu kekal, jadinya selama-lamanya itu ada. Bukan itu pertanyaannya. Saya tanya Allah ya jelas kekal, gimana sih? Saya kan tanya, Al-Quran firman Allah bukan. Makanya didengar itu runtut gitu loh, jangan loncat-loncat. Apa? Libur? Iya. Iya. Bang Yusuf, saya keluar dulu deh nih, istirahat ya. Jalan kemana? Makasih nih semua teman-teman, makasih semuanya. Makasih banyak atas kunjungannya.